25. Lah yang besar sekali nih. Ini 100. Lah punya aku itu ada yang sebesar itu. Aku bawa sana dibeli 20.000. Kendak tentengnya, omprengannya di sini gak cukup. 20.000 untuk bakso aja kurang. Ya, dari saya mulai masuk tran, undian pertama cari rumah. Lah cari rumah sudah dapat. Lah sudah dapat, dikelola lahan, sudah bersih, dibagi lahan usaha satunya. Lahan usaha satu kita cari ketemu, belum ada orang mengerjakan, saya mengerjakan lahan saya sendiri. Saya tanami sama mamanya. Lah pas waktu tanam pernah aku menjadi susahnya orang pada waktu malam cari-carinya. Pas waktu pulang surut bawa tenteng, ada kayu melintang, kita tarik. Kalau nggak bisa narik, kita selam. Sampai malam kehilangan jejak, nggak bisa pulang karena berputar-putar sampai pukul 3. Karena di sini waktu itu masih hutan ya, masih hutan lebat ya. Aku teriak pada waktu malam itu, tolong. Di daerah mana itu, Pak? Ya itu loh, ladang satu yang sampean ke sana itu, pulangnya dari paret itu. Oh, ada sana. Lah, tolong mulai sekitar jam 1 orang-orang itu dengar suara-suara kok seperti kenal. Lah yang kenal saya itu mencari saya. Tanya Pak Maliki, apa kemana? Oh, ke ladang, ada di rumah. Entah ya, dilihat, waduh nggak pulang. Anak saya masih nusu itu. Nggak kasih nusu sehari sampai malamnya itu. Nah, pas saya ketemu anak saya itu rasanya dingin gitu. Aku syukur alhamdulillah anakku masih sehat. Nah, kakak-kakaknya bibirnya biru. Lah biru aku hibur dengan kata-kata enak. Dia itu sudah pulih wajahnya. Karena birunya itu sebelum aku datang, gimana mama bapak, mama sama abang nggak pulang nanti, gimana aku sama adik-adikku. Lah anakku masih SD kelas 5 sama kelas 4. Nah kakaknya itu aku lihat juga begitu, biru keduanya, yang kakak cewek itu. Nah yang Yasin tadi itu ya belum kesini, masih di Jawa. Aku tinggal karena waktu itu sekolah di pesantren kiainya, aku pamit sama kiai nggak boleh. Udah Pak Roes di sini aja, nanti apa adanya di sini, ada pakaian, ada makan, ya aku makan itu ya aku kasihkan anak bapak. Nah, nanti kawan-kawan guru-guru pakaian-pakaian mungkin aja ada yang kasih. Lah aku begini, Pak, gimana di sana itu aku masih buka hutan, rezeki nggak tahu, kita cari itu dapat. Gimana aku nggak bisa kirim? Jangan mikir itu sampai lulus SMA, Bapak jangan mikir itu. Lah kalau ada, ingat sama anak dikirim bisa, tapi jangan memikir. Saya harap tenang aja di sana. Tahun berapa itu Pak, maaf? Tahun 2005, 2004 akhir, 2005 lah masuk
2005 4 akhir memang 4 akhir. akhir lah. Iya, 4 akhir. Iya, Bulan 12 ya. 12 itu. Oh iya. Nah itu aku tinggal sampai keluar sana pesantrennya. Aku nggak bisa jemput. Akhirnya anak saya kesini sendiri. Kesini ikut sama orang siapa dulu itu? Pak Munir. Nggak, Balikpapan, sudah dari Balikpapan pulang lagi. Lah, pas Pak Munir ini, Ustadz Munir ini ke Jawa, anak saya ikut langsung ke sini. Jadi dulu ceritanya yang Yasin itu di Jawa mau sudah ke sini maunya, sudah di Balikpapan. Ikut orang usaha nasi goreng. Nah, di situ maksudnya kerja nasi goreng mau ke sini kok masih jauh. Dia kerja nggak bisa tenang, akhirnya pulang. Nah, untungnya yang punya warung itu kawan akrab. Kalau dilihat dari pekerjaannya, membayar orang ya nggak sesuai. Anak saya sudah besar yang punya pikiran, pulang aja daripada nggak bisa ketemu orang tua dua. Itulah yang kedua, dari Pak Munir langsung ke sini. Alhamdulillah dari sini 2 bulan belajar kerja nukang sampai sekarang itu jadi bos kecil-kecilan. Syukur, Pak, ya. Jadi adiknya yang kuliah di Mojokerto itu sampai wisuda ya dibiayai sama anak saya sini tuh. Nah, dia memperjuangkan adiknya, katakanlah suruh rumah tangga belum mau kalau belum sukses belajarnya. Nah ini aku juga nggak bisa maksa. Seperti dulu orang tua kalau menikahkan anak dipaksa-paksa nggak jodohnya tetap buyar. Istilah orang tua dulu gudel nusuk kebu. Kebu nusuk gudel. Orang tua apa kata anak? Itu sistem orang tua dulu. Lah di sini sehabis dari lahan satu sudah jadi, sampai sekarang belum bisa merasakan hasilnya per tahun itu cukup. Tahun kemarin itu saya bikin bibit semua, hanya 4 karung. Kalau disilir jadi 2 karung. Aku bikin bibit itu aku rendam yang kambang itu separuh, banyak yang nggak hidup. Nah itulah aku mengingat diriku sendiri ini, ingat dari orang tua saya pada G30S. Taninya ya mengelola tanah-tanah yang bongkor, belum bisa berhasil. Ada hasilnya 1 tahun itu tinggal melanjutkan, tanah dikelah, diminta orang. Diminta orangnya. Iya, jadi rekayasanya itu cucu-cucunya. Aku membelanya nggak kuat karena sertifikat nggak ada. Memang itu benar ada sertifikatnya. Dasar orang tua dulu itu masa bodoh, percaya dari apa kata orang itu aja. Nah, orang yang jual itu jadi lurah, jadi percaya aja. Lah lurah itu sebenarnya itu nggak benar. 1 hektar. Aku juga begitu. Walaupun nggak berhasil, besok itu yang enak anak. Saya sendiri aja, walaupun orang tua begitu, berkah doanya saya sudah merasa enak. Karena di Jawa itu kalau makan namanya semangka, makan satu saya makan sendiri belum pernah. Kalau di sini buah apa aja 1 sampai lebih sampai kenyang, membuang-buang. Bahkan saudara saya yang di Jawa itu belikan 1
satu iris atau satu potong-potong. Kalau semangka kan dibelah-belah itu jadi beberapa belahan. Kalau satu biji kadang-kadang jadi 15. Nah, satu bijinya dari belahan itu 1.000 atau 2.000. Lah belinya cuma itu. Beli yang besar, yang bulat kecil aja susah. Di sini ada semangka, ada nangka, ada sukun. Nah lagi ingat sukun itu aja, mau beli satu dimakan sendiri belum bisa. Kalau harapan Bapak untuk ke depan Pak, baik itu pemerintah atau masyarakat seperti apa Pak untuk daerah transmigrasi di sini? Kalau harapan saya dari pemerintah pihaknya jadi pemerintah yang jujur dan masyarakat bisa menikmati. Termasuk di sini ada buktinya pemerintah jujurnya, bangunan masuk. Cuma yang masih kurang dari warga, pemerintah membangun itu jalan usaha tani untuk mempercepat penghasilan berlaku, dijual jembatan. Akses Andai ya. kata jembatan ini bisa jadi ke pasar induk, biaya angkut ini sudah ringan. Nah, ada tambangan, ini malah rugi. Aku pernah tanya sama nangka satu itu bijian segini berapa? Oh kalau segitu 25. Lah yang besar sekali nih, ini 100. Lah punya aku itu ada yang sebesar itu, aku bawa sana dibeli 20.000. Tentengnya, omprengannya di sini nggak cukup. 20.000 untuk bakso aja kurang. Lah itu susahnya. Nah, lagi muris atau sirsat. Sirsat itu masih lumayan, ada bakul warung itu ambil satu bijinya 5.000. Di 5.000 kadang-kadang jual 15.
Pak.